Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Di kesempatan ini Allah berikan kita kesehatan, kelapangan, sehingga bisa hadir di rumah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, yang semoga dengan ibadah ini Allah jaga kita dalam sehari ini, dan Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa menapaki agama ini secara keseluruhan kafah sampai akhir hayat kita. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sang qudwah yang sangat berjasa kepada umat manusia karena telah mengeluarkan dari masa jahiliyah kepada masa yang penuh dengan hidayah. Di kesempatan ini adalah kesempatan yang pertama ya. Saya mengisi di Masjid Bah Mudah setelah sekian lama. Kemudian kita ucapkan terima kasih ya kepada takmir, kepada panitia yang berjasa mengadakan kegiatan ini. Semoga usaha ini menjadi amal jariah bagi antum semua. Tema yang kita pilih pada pagi hari ini tentang seindah rumah tangga Rasul SAW. Ini adalah usaha ya, yang kita ingin lakukan untuk menjelajahi kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan manusia yang agung, yang pasti di situ ada banyak ibrah. Karena mempelajari sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang pertama dia adalah ibadah. Karena di akhir hayat di kubur kita nanti kita akan ditanya tentang beliau ya, kita akan ditanya tentang 3 hal: man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Salah satu pertanyaan itu adalah tentang Nabi kita Muhammad SAW. Maka salah satu upaya untuk mengenal beliau adalah dengan mempelajari sirahnya. Tentu tidak hanya mempelajari sirah sebagaimana kita mempelajari kisah, sebagaimana kita mendengar dongeng-dongeng ya. Tapi di situ ada banyak faedah ketika seseorang mempelajari sirah. Ada banyak keistimewaan yang tidak ada pada kisah-kisah yang lain. Karena yang pertama adalah yang tadi saya sebutkan, mempelajari sirah Rasul SAW itu adalah ibadah. Berbeda dengan ketika kita membaca kisah tentang pahlawan ya, tentang patriot, tentang orang-orang hebat yang lain selain Rasul SAW. Kemudian di antara faedah mempelajari sirah Rasul SAW adalah meneladani Rasul SAW. Karena memang Allah menjadikan beliau sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana mungkin seorang bisa meneladani Rasul SAW tanpa dia mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa dia mengkaji tentang kisah hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini salah satu tujuan seseorang mempelajari sirah adalah untuk menteladani Rasul SAW. Kemudian di samping itu, ketika seorang mempelajari sirah, maka sesungguhnya dia secara tidak langsung dia akan cinta kepada Rasul SAW. Jadi sebagaimana kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Begitulah Rasul kita SAW. Bagaimana seorang mengatakan saya mencintai Rasul kalau dia tidak mengenal Rasul SAW? Bagaimana seorang bisa mengaku dia umatnya Rasul kalau dia tidak mengenal Rasul SAW? Maka ini adalah salah satu upaya kita
untuk lebih mencintai Rasul SAW, untuk bisa mengikuti teladan Rasul SAW dengan mengkaji sirah Rasul SAW. Dari sirah Rasul SAW ada banyak tema, ya. Ada banyak tema di situ. Karena kehidupan Rasul SAW adalah rangkaian kisah yang utuh, yang semua datanya lengkap. Ya, mulai dari Rasul SAW lahir, bahkan sebelum itu ya. Kalau para ulama mengkaji sirah, maka mereka biasanya memulai dengan apa? Dengan kisah Arab ya, Jazirah Arab, dimulai dari Nabi Ismail ya, kemudian Quraisy dan sebagainya, baru kemudian masuk kepada kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perjalanan yang panjang, maka di situ banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil. Misalkan dari sisi tarbiyah, pendidikan. Ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam misalkan mendidik para sahabatnya. Dari sisi keluarga. Ya, karena di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang banyak, yang lebih dari satu, maka dari situlah kita bisa mengambil hikmah bagaimana mendidik seorang istri. Ya, tentu istri yang satu dengan istri yang lain berbeda sifatnya. Bagaimana mendidik istri yang memiliki sifat demikian. Ya. Kemudian dari sisi siasah misalkan politik, demikian Rasul SAW ketika hijrah ke Madinah, ya, beliau sekaligus seorang pemimpin negara pada saat itu. Dari sisi ekonomi, dari sisi jihad, dari banyak sisi kita bisa mengambil qudwah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini sesuatu yang istimewa ya, ketika kita mengkaji sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari sisi data yang disajikan dalam sirah Rasul SAW itu datanya lengkap. Ya, mulai dari kelahiran Rasul SAW sampai wafatnya beliau itu datanya lengkap tercatat. Dan ini tidak ada pada manusia yang lain. Ya, bahkan para nabi pun selain Rasul SAW, ya, apakah punya data yang sangat lengkap sampai kepada kita? Ya. Kemudian yang kedua, selain lengkap, data itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena Allah SWT melalui ulama hadis ya, punya sebuah kaidah dalam menerima hadis. Jadi tidak semua yang dikatakan hadis itu diterima. Jadi ada sebuah kaidah jarh wa ta'dil. Di situ hanya hadis-hadis yang sahih saja yang bisa diterima. Makanya kisah tentang Rasul SAW, sirah beliau SAW ini datanya lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dari sisi isinya ya, maka sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini isinya sangat baik, artinya tidak ada celah sedikit pun dalam kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mungkin melihat tokoh besar dalam dunia sekalipun, ya, kita ambil misalkan dia bagus dalam strategi perang, tapi dari sisi yang lain, dari sisi keluarga misalkan masih ada celah. Ya, sebuah tokoh hebat ya, ketika dia sudah dewasa misalkan hebat, tetapi ketika masih kanak-kanaknya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada celah sama sekali, karena memang ini manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua sisi Rasul SAW dalam kehidupannya bisa kita jadikan qudwah. Bahkan kesalahan Rasul, ya, bahkan kesalahan Rasul SAW. Rasul pernah ditegur Allah, iya betul. Tetapi kesalahan itu dan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ketika seorang melakukan kesalahan yang sama, misalkan apa yang dia lakukan. Bahkan beliau sangat jelas mengatakan innama ashuli asun. Sesungguhnya saya lupa supaya menjadi sunnah bagi kalian. Ya, ketika seorang imam misalkan lupa, maka apa yang dilakukan? Ketika dia mengingat, ya, mengetahui Rasulnya SAW lupa melakukan hal itu, sujud sahwi misalkan, maka dia bisa mengikuti Rasul SAW. Jadi dari semua sisi baik, bahkan kesalahan Rasul SAW itu juga ada hikmah yang bisa kita ambil dari situ. Kemudian yang
Yang lebih dari itu bahwasannya sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat manusiawi. Artinya kita bisa menirunya. Ada sisi qudwah di situ. Bandingkan kalau seandainya seperti kisahnya Nabi Sulaiman, ya, kisahnya Nabi Sulaiman misalkan, sirahnya ketika Nabi Sulaiman berbicara dengan semut, ya, ketika Nabi Sulaiman berbicara dengan burung hudhud, ya, apakah itu bisa kita tiru? Tapi kisah Nabi SAW bisa kita tiru karena sangat manusiawi. Makanya dalam perjalanan hijrah Rasul SAW ke Madinah itu beliau lakukan ya tanpa ada istilahnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika beliau Isra dan Mi'raj. Ya. Karena di sisi hijrah itu sisi kedua. Padahal Allah mampu untuk memberangkatkan Rasul SAW hijrah seperti Allah memberangkatkan Rasul ketika Isra Mi'raj. Ya, tinggal naik buraq langsung sampai Madinah. Tapi di sisi ini tidak ada sisi qudwah kalau memang kejadiannya seperti itu. Jadi Allah ingin menjadikan hijrah Rasul SAW sebagai qudwah. Makanya Rasul SAW berjalan, ya. Kemudian beliau sembunyi, kemudian beliau mencari tempat yang tidak diketahui oleh musuh, ya, mencari jalan yang lain yang tidak biasa dan sebagainya. Ini adalah dalam rangkaian qudwah, memberikan contoh kepada umatnya yang contoh itu bisa ditiru. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita insyaallah akan mengambil dari sisi rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sisi ini insyaallah saya sudah membagi ya dalam 8 episode, 8 tema besar yang mudah-mudahan dari tema-tema ini kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang keindahan rumah tangga Rasul SAW. Dan ini penting sekali ya, karena kita mendapati di antara rumah tangga kita ya, ternyata banyak masalah yang terjadi. Ya, beberapa hari yang lalu kita mendengarkan cerita ya, atau mendengarkan kejadian tentang seorang suami yang menikam istrinya saat live TikTok. Ya. Ini tidak mungkin terjadi kecuali kalau memang di situ ada masalah. Ya. Dan tingkat perceraian di Jember misalkan ini termasuk yang kedua setelah Banyuwangi. Maka ya saya tidak tahu ini masalah apa yang terjadi dalam rumah tangga kaum muslimin. Padahal Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan. Bahkan beliau mencontohkannya tidak nanggung-nanggung ya. Beliau contohkan dengan hidup bersama 9 istri. Supaya itu menjadi model bagi kita, menjadi contoh bagi kita. Bagaimana ketika kita menghadapi istri yang sifatnya demikian, maka carilah contohnya. Apakah istri Anda seperti Aisyah? Ya, apakah istri Anda seperti Khadijah? Seperti Ummu Salamah dan sebagainya. Ini adalah model, contoh. Dan di sini saya tidak memprovokasi bapak-bapak ya untuk poligami, tapi memang kenyataannya demikian. Dan justru kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena telah melakukan syariat poligami. Karena dengan ini kita tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana langkah beliau ya untuk mengawal rumah tangganya ya dalam berbagai sisi ya. Ketika Rasul SAW harus berhadapan dengan istri-istri yang berbeda secara tabiat, secara watak. Makanya seorang ulama di Sirah Nabawiyah mengatakan ketika beliau berpikir ya, kenapa Rasul SAW itu kok menikah dengan istri yang banyak? Beliau akhirnya memberikan kesimpulan bahwasanya ternyata keindahan rumah tangga Rasul SAW itu tidak cukup diungkapkan oleh istri yang satu. Sehingga untuk mengungkapkan keindahan itu dibutuhkan istri yang banyak. Ya kalau antum keindahan rumah tangganya indah ya
mungkin layak ya untuk diceritakan oleh istri yang lebih dari satu. Tapi kalau kurang indah ya, atau tidak indah banget ya, mungkin satu saja sudah lebih untuk menceritakan keindahan rumah tangga antum. Di tema yang pertama ini adalah tentang bagaimana Rasul SAW memilih istrinya. Ya, karena ini diawali rumah tangga itu diawali dari suami istri. Dan itu diawali bagaimana kita memilih pasangan kita. Maka kriteria apa yang dipilih oleh Rasul SAW ketika beliau hendak melangkah ke jenjang pernikahan, berumah tangga dengan para istrinya? Ada sebuah kitab menarik ya, kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Faris Al-Jamil dengan judul Azwajun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kitab ini hanya menjelaskan tentang 9 istri beliau yang ketika Rasul SAW itu wafat, beliau berada dalam tanggungan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak termasuk Khadijah dan juga Zainab binti Huzaimah. Tapi dari sumber-sumber yang lain kita bisa menggali semuanya. Bagaimana Rasul SAW memilih istri-istrinya ya? Bagaimana atau kriteria apa yang menjadi motivasi Rasul SAW untuk menikahi para istrinya? Kita awali dengan Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Ya pasti kita semua tahu ya siapa beliau, bagaimana posisinya di masyarakat, dan bagaimana kondisi ekonominya dan sebagainya. Tentu kita bertanya, kenapa Rasulullah SAW mau menikah dengan Khadijah? Padahal Khadijah pada saat itu janda 2 kali ya, janda punya anak 2 kali dan umurnya tidak muda, 40 tahun. Sedangkan Rasul SAW pada saat itu baru 25 tahun dan masih jaka ya, perjaka. Kira-kira apa yang mendasari Rasul SAW untuk menikahi Khadijah? Mungkin diantara kita berpikir Khadijah kaya. Apakah Rasul SAW tidak mampu untuk menikahi wanita kaya yang gadis? Ya kan, Rasulullah Bani Hashim. Jadi kabilah yang mulia ya, di masyarakat Quraisy. Apakah Rasul SAW tidak mampu mencari wanita yang kaya tapi gadis gitu, muda lagi ya? Kalau kita berpikir demikian, maka sungguhnya ya, kalau kayak Rasul SAW yang terkenal dengan sifat as-sadiqul amin ya, yang terpercaya, kemudian dari nasab yang tinggi Bani Hashim, ya sepertinya gampang mencari wanita Quraisy yang gadis, yang muda, yang kaya itu kayaknya gampang. Berarti ini bukan satu-satunya motivasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah. Kalau kita lihat, mungkin sebagian kita berpikiran, oh Khadijah cantik. Ya memang pada saat itu ya wajar ya, namanya bangsa Quraisy, Khadijah cantik. Bahkan banyak orang-orang itu yang ngantri ya melamar Khadijah. Sesungguhnya kecantikan itu juga ada di wanita yang lain ya. Bukankah ketika Abu Jahal ya melarang dakwah Rasul SAW ketika Rasul sudah menjadi nabi ya, menjadi Rasul, salah satu tawaran yang diajukan oleh Abu Jahal, kalau kamu ingin menikah dengan perempuan ya, maka aku akan carikan wanita yang paling cantik di Quraisy. Ya berarti ada wanita yang cantik gitu. Berarti ini bukan satu-satunya alasan Rasulullah SAW menikahi Khadijah karena kecantikannya. Lantas apa yang mendasari Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah? Kalau kaya saja sepertinya bukan ya. Kalau cantik saja sepertinya bukan. Ternyata di situ ada sifat yang disebutkan oleh para ahli sirah, dan sifat itu terkenal di kalangan masyarakat Arab ya, masyarakat Quraisy tentang Khadijah. Kira-kira apa? At-Tahirah. Jadi Khadijah itu terkenal dengan sifat At-Tahirah, artinya adalah wanita suci.
Bayangkan di tengah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang sistem pernikahannya ya itu 3/4-nya adalah zina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah ya, ada 4 cara nikah di masyarakat jahiliyah. Yang satu saja yang syar'i sesuai dengan pernikahan hari ini. Itu ada walinya, ada saksinya, ada mahar. Yang lain itu semuanya zina. Ya, di tengah masyarakat yang semacam ini, mencari wanita yang suci, yang tohiroh itu langka gitu. Jadi ini sifat, ya, salah satu sifat yang mendasari Rasulullah SAW memilih Khadijah, wanita yang suci. Ini langka sifat semacam ini. Ya, makanya salah satu yang mendorong seorang laki-laki untuk memilih ya, calon istrinya menikahi seorang wanita adalah ketika wanita itu menjaga kesuciannya. Ya, apalagi kalau di masyarakatnya itu ya sudah langka atau sudah susah mencari wanita yang bisa menjaga kesuciannya. Ya. Dan ini tidak bisa digantikan dengan apapun ya. Kalau harta bisa dicari. Ya memang itu tugasnya laki-laki untuk mencari harta. Ya. Kalau kecantikan banyak, karena itu juga relatif ya. Tapi kesucian ini yang susah dicari. Apalagi di zaman pada saat itu adalah masyarakat jahiliyah. Ya. Ini sifat yang mendasari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Khadijah radhiyallahu ta'ala. Di samping sifat-sifat yang lain, ya sifat yang lain itu adalah bonus. Ya ketika seorang laki-laki mendapatkan istri yang salehah, yang baik agamanya, menjaga kesuciannya, kemudian ada sifat yang lain, ya, tambah cantik, ya, tambah kaya, punya nasab, maka ini adalah bonus. Jadi yang asasi tadi itu yang penting, yang lain itu adalah bonus. Di situ kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berminat untuk menikahi Khadijah. Khadijah radhiyallahu ta'ala sebetulnya yang mengawali keinginan itu adalah Khadijah. Ya. Karena Khadijah itu punya teman namanya Nafisah. Ya. Nafisah itu yang mengompori Khadijah radhiyallahu ta'ala ya untuk menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum mungkin semua sudah tahu ya tentang kisah bagaimana Rasul SAW itu berdagang dengan hartanya Khadijah. Itu sesungguhnya bukan tidak disengaja ya, bukan tidak disengaja. Tapi di situ ada keinginan yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau menguji amanah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menitipkan uang. Jadi ketika Rasul SAW itu berdagang kan pasti dia pegang uang. Uangnya tidak sedikit ini, karena perdagangan lintas negara, ya, ekspor impor. Kemudian Khadijah juga menyertakan budaknya, ya Maisarah, untuk menemani Rasul SAW. Jadi ini konsep, ya ketika seorang wanita hendak menikah dengan seorang laki-laki dia harus tahu, ya. Tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana amanahnya. Ya, kadang orang itu kelihatan baik, tampangnya baik, ya, pakaiannya masya Allah rapi, ya soleh, songkoan, ya, jenggotnya panjang dan sebagainya. Ini penampilan yang agamis. Tapi ketika melihat uang, bermuamalah, sudah lupa, ya. Jadi sudah lupa. Jadi kadang uang itu membuat apa yang ada di dalam diri seseorang itu keluar, aslinya muncul gitu. Ini salah satu taktiknya Khadijah radhiyallahu anha ya untuk menilai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menitipkan uang itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika beliau mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dengan akhlak yang sempurna, dengan amanah ya dan kejujurannya, maka beliau hendak menyampaikan niatnya untuk menikah dengan Rasul SAW melalui Nafisah. Nah, ini juga sebuah ya konsep ya, karena tidak selamanya laki-laki yang dulu menyampaikan keinginannya untuk menikahi wanita.
Ya, tidak selamanya ya. Bukan berarti tidak boleh, tapi tidak selamanya. Tapi kadangkala wanita pun menyampaikan keinginannya menikah dengan laki-laki. Ya. Karena bisa jadi laki-laki itu tidak ada duanya gitu. Jadi kalau wanitanya misalkan, aduh malu nunggulah dia dulu yang mengutarakan. Ini sudah lewat, bisa jadi dia sudah menjadi milik orang gitu. Tapi kalau seorang wanita melihat bahwasanya laki-laki ini layak, laki-laki ini mampu, ya maka segeralah. Ya, dan itu bukan merupakan aib. Sebagaimana dilakukan oleh Khadijah. Ya, tapi tentu Khadijah melakukannya dengan cara yang berwibawa, yaitu dengan mengutus utusan Nafisah. Ya. Dan utusan itu harus cerdik juga ya. Jadi Nafisah ketika datang kepada Rasul SAW, dia tidak mengatakan, wahai Muhammad, Khadijah melamarmu atau Khadijah pengen nikah denganmu, tidak. Karena ini akan merendahkan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi dia mulai dengan perkataan, wahai Muhammad, kamu tidak ingin menikah gitu. Jadi dibuka dulu, kamu tidak ingin menikah. Kalau seandainya jawabannya, saya belum siap, ya sudah. Ya, tidak ada hati yang terluka ya. Jadi dimulai, kamu tidak ingin menikah. Dan Nafisah tahu ini kesempatan. Karena baru saja Rasul SAW kan dapat uang gitu. Baru pulang dari bisnis ya, punya penghasilan yang besar. Ini apalagi yang dipikirkan ya. Sekarang uangnya sedang banyak ini ya. Makanya ditanya, ya Muhammad, kamu tidak ingin menikah? Maka Rasul mengatakan, dengan siapa? Beliau mengatakan, saya keuangan masih minim gitu ya. Ya mungkin ini ada sekarang, tapi untuk kelanjutannya ke depan, nah itu saya masih minim gitu. Maka Nafisah mengatakan, bagaimana kalau seandainya wanita itu berkecukupan? Artinya kamu tidak perlu memikirkan lagi tentang kesehariannya nanti gitu. Maka Rasul SAW mengatakan, siapa dia? Kemudian Nafisah baru mengatakan, Khadijah binti Khuwailid. Jadi ini sebuah taktik dari Nafisah radhiyallahu anha, ya, ingin mengungkapkan keinginan Khadijah, tapi tidak dimulai dari awal mengatakan, wahai Muhammad, kamu apakah mau menikah dengan Khadijah? Strategi. Ya, ketika Rasul SAW mengetahui bahwasanya yang dinikahi adalah Khadijah, seorang wanita suci ya, terkenal di kalangan bangsa Quraisy, maka Rasul pun menyetujuinya. Ya. Jadi ini jamaah radhiyallahu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu ta'ala ya, menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu beliau usia 40 tahun, Rasul SAW masih muda, dan ini memang kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat ya, bahwasanya Rasul SAW itu menikah dengan Khadijah selama 25 tahun hidup bersama Khadijah. Beliau tidak sekalipun berpikiran untuk menikah lagi. Ya, jadi selama 25 tahun, mulai beliau berumur 25 sampai 50 tahun. Ini kan masa kuatnya laki-laki ya. Jadi umur 25 ini, kemudian nanti umur 30, umur 40, baru nanti terakhir 50. Ini kan masa-masa emasnya laki-laki ya, masa kuatnya lah istilahnya, secara fisik kuat. Tapi ternyata di usia ini Rasul SAW tidak berpikiran untuk menikah lagi gitu. Bahkan kalau Rasulullah SAW mau itu bisa kan. Apalagi setelah beliau diutus menjadi seorang Rasul. Ya, apalagi setelah beliau misalkan kaya dan sebagainya. Tapi ternyata pernikahan Rasul SAW dengan istri yang lain nanti yang akan beliau lakukan sepeninggal Khadijah itu ada alasan yang lain. Jadi bukan hanya alasan sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang ya mustasyrikin, orientalis, bahwasanya Rasul SAW itu suka wanita gitu. Ini adalah tuduhan yang keji kepada Rasul Muhammad SAW. Karena terbukti Rasul SAW 25 tahun menikah dengan seorang wanita yang lebih tua darinya, dan beliau sama sekali tidak berpikiran untuk menikah lagi.
Ini yang pertama tentang Khadijah. Istri yang kedua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Saudah. Saudah baru dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah wafat. Dan kisahnya sangat masyhur ya, diriwayatkan dalam hadis Aisyah itu, ketika Khadijah wafat, maka Khawlah binti Hakim datang ke Rasul SAW. Jadi ini lagi-lagi peran mak comblang ya dalam hal ini. Ya. Karena ini yang mengawali lagi-lagi adalah seorang wanita. Ya, yang mengawali keinginan untuk menikah adalah seorang wanita. Rasul SAW pada saat itu belum berpikiran sama sekali. Sampai datang Khawlah binti Hakim kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah? Gitu. Maka Rasulullah mengatakan, dengan siapa? Kalau engkau mau dengan janda, kalau engkau mau dengan gadis. Ada janda, ada gadis gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ditawari langsung dua ya. Maka Rasulullah bertanya, kalau janda siapa, kalau gadis siapa? Maka disitulah kemudian Khawlah baru menanyakan, baru menyebutkan siapa janda, siapa gadis. Jadi bukan langsung ya, ketika menawari mak comblang itu bukan langsung menyebutkan kau mau nikah enggak sama ini, padahal dia enggak siap gitu ya. Jangan-jangan dia mau saja nyoba-nyoba gitu, sehingga ketika terjadi pernikahan ya enggak siap gitu. Tapi ditanya dulu, kau siap menikah enggak, kau mau menikah? Ketika dia mengatakan siap, mau, baru kemudian disebutkan calonnya itu seperti ini, mau enggak gitu. Kalau tidak mau ya sudah selesai, jangan disebutkan dulu namanya. Tapi kalau mengatakan calonnya seperti ini, oh ya tidak apa-apa, saya siap. Wah itu memang calon saya itu. Kriteria ini memang kriteria idaman saya. Baru kemudian kita sebutkan namanya. Oh namanya ini. Ya, jadi nama itu yang terakhir. Ketika sudah ada kecocokan tentang kriteria, baru kemudian disebutkan nama. Khawlah binti Hakim kemudian menyebutkan kalau janda Saudah, kalau gadis Aisyah. Maka Rasul SAW mengiyakan ya, mengutus Khawlah, ya sudah kalau gitu katakan kepada mereka bahwasanya aku bersedia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika Khadijah wafat itu tahun ke-10 kenabian, yaitu ketika Rasul SAW berusia 50 tahun. Dan di tahun itu ya, atau sebelum tahun itu 3 tahun berturut-turut Rasul SAW mengalami masa diboikot. Mungkin antum tahu kisahnya di sirah ya. Jadi 3 tahun berturut-turut sebelum ini ya, itu Rasul SAW dan Bani Hashim ya khususnya mengalami masa diboikot. Jadi tidak boleh bermuamalah dengan orang Quraisy ya, dengan orang lain tidak boleh. Bahkan mereka itu sampai sempat makan sepatu mereka ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan saking tidak adanya makanan yang mereka makan, bahkan mereka sampai mencairkan lagi sepatu mereka ya. Sepatu pada saat itu kan dari kulit ya, direndam lagi kemudian ya menjadi cecek ya, kemudian dimasak lagi. Itu sampai seperti itu kondisinya ya. Jadi antum bayangkan betapa sedihnya Rasul SAW ya, setelah kondisi semacam itu kemudian wafat 2 orang di tahun yang sama. Abu Thalib ya, orang atau paman Rasul SAW ya, yang selalu melindungi Rasul, selalu menolong Rasul SAW. Kemudian yang kedua adalah Khadijah ya, istri tercinta yang senantiasa meringankan beban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa berada di belakang Rasul SAW. Makanya Rasul SAW membutuhkan seorang pengganti Khadijah. Maka Allah hadirkan Saudah ya. Dan di saat itu juga Rasul SAW masih punya anak yang kecil-kecil ya. Fatimah masih kecil ya. Ini kan 4 anak Rasul SAW itu 4-4-nya putri. 4-4-nya putri, perempuan. Maka Rasul SAW
membutuhkan pengganti ibu untuk mereka, ya. Maka dipilihlah Saudah. Dan pada saat itu umur Saudah sekitar 50-an. Jadi dia tidak jauh dari umur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan ya, punya kesempatan untuk menikah lagi karena istrinya meninggal, tapi yang dipilih wanita yang umur 50-an. Ini kira-kira bagaimana tuduhan orientalis ya mengatakan Rasul SAW suka wanita ya. Umur 50-an ini apa yang diharapkan dari wanita yang umur 50-an? Ya. Yang diharapkan adalah kedewasaannya. Yang diharapkan adalah bagaimana dia mengayomi anak-anak Rasul yang masih kecil ini. Ya, janda umur 50 Saudah radhiyallahu ta'ala. Dan ini memang pilihan yang tepat. Makanya salah satu kriteria yang dipilih ketika memilih pasangan adalah carilah kriteria yang tepat. Jadi mungkin ada kriteria bagus nih, tapi tidak tepat untuk kita gitu. Kayak misalkan dikasih pilihan antara janda dengan gadis, biasanya pilih yang mana? Janda setengah baya, paruh baya. Gadis muda, pilih yang mana? Hampir 100% ya, semuanya pilih gadis gitu kan. Ya. Nah itu kalau kita tidak belajar sirah begitu ya. Ya kan kita normal laki-laki gitu kan. Suka daun muda. Tapi di antara kriteria-kriteria itu ya, ada sebuah maslahat yang besar ketika kriteria itu cocok dengan kebutuhan kita. Makanya Jabir radhiyallahu anha ya. Ini Jabir ini sahabat di Madinah. Jabir ini punya 9 saudari. Dia anak pertama, laki-laki, 9 semuanya cewek, perempuan. Jadi bayangkan ya, Jabir mungkin usianya 20-an ya. Adiknya ini belasan, mungkin ada yang kecil ya, ada yang di bawah 10 tahun. 9 wanita ini semuanya perempuan. Berarti dia yang cari nafkah, ya dia yang ngurus adiknya. Makanya ketika ayahnya Abdullah bin Haram meninggal ya di perang Uhud, Jabir memutuskan untuk menikah. Dan pilihan yang dipilih oleh Jabir pada saat itu adalah janda. Janda. Ketika ketemu sama Rasul SAW, Jabir menceritakan, ya Rasulullah saya menikah. Kemudian Rasulullah bertanya, dengan siapa? Dengan janda. Ya. Ini kan Rasulullah kan mungkin belum tahu alasan Jabir ya, backgroundnya kenapa kok milih janda. Makanya Rasulullah memberikan nasihat, kenapa kamu tidak milih gadis? Supaya kamu bisa bermain-main dengannya. Baru setelah itu Jabir menjelaskan, ya Rasulullah, sungguhnya ayahku itu meninggalkan 9 putri ya, adik-adikku ini. Kalau aku milih gadis yang seusia dengan adik-adikku, berarti tambah 10 sekarang. Ya. Makanya saya milih janda supaya dia bisa mengurusi adik-adikku. Ini berarti kan kriteria yang pas dalam kondisi yang pas itu. Maka Allah hadirkan Khadijah di awal, bukan Aisyah. Ya, Allah hadirkan Khadijah di awal. Karena nanti ternyata Khadijah itu yang senantiasa menguatkan Rasul SAW ya. Di wahyu yang pertama itu kan dijelaskan ya, ketika Rasul SAW mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, kemudian pulang ke rumah dalam kondisi takut, mengatakan selimuti aku. Maka diselimuti oleh Khadijah. Kemudian setelah tenang Rasulullah menceritakan kisahnya, maka Khadijah menguatkan hati Rasul SAW. Demi Allah, Allah tidak akan menyakitimu. Sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang suka menolong, suka membantu dan sebagainya. Bahkan beliau ajak Rasul SAW ke rumahnya Waraqah bin Naufal. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh wanita yang dewasa gitu. Maka kehadiran Khadijah di awal itu sangat tepat, sebagaimana kehadiran Saudah setelah wafatnya Rasul SAW ini sangat tepat ya. Jadi meskipun di situ Rasul SAW sebetulnya sudah berakad dengan Aisyah, tapi Rasul belum berumah tangga dengan Aisyah. Baru berumah tangga dengan Aisyah ketika Rasul SAW hijrah ke Madinah.
Jadi kalau hidup kita istilahnya belum aman lah istilahnya ya, belum tenang gitu, itu kayaknya janda yang paling pas Pak ya. Ya. Kalau antum masih membangun ya istilahnya cita-cita gitu ya, itu kayaknya yang janda paling pas gitu ya. Oh iya gitu. Kemudian Rasul juga menikah dengan Aisyah, namun baru Rasul SAW membangun rumah tangga dengan Aisyah ketika Rasul SAW sudah berhijrah di Madinah. Dan memilih Aisyah radhiyallahu anha ini juga ada landasannya. Ya, di samping yang pertama itu adalah wahyu dari Allah. Ya, karena Rasul SAW menceritakan Rasul sempat bermimpi 2 kali sebelum menikahi Aisyah. Dalam mimpi itu malaikat Jibril datang membawa gambarnya Aisyah. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini istrimu. Kemudian dibuka oleh Rasul SAW, maka di situ ada gambar Aisyah. Ini mimpi yang benar ya. Barangkali bapak-bapak ada yang mimpi ya. Ada gambar kemudian dibuka, ini istrimu, dibuka. Oh, istri saya apa enggak ini? Tapi itu adalah wahyu, karena mimpinya Nabi itu pasti benar ya. Mimpinya Nabi wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, yaitu wahyu juga gitu. Itu yang pertama. Selain itu adalah wahyu dari Allah. Tapi di situ ada maslahat. Karena Rasul SAW ingin membangun circle ini. Lingkaran. Ya, tim intinya. Karena ayahnya Aisyah radhiyallahu anha itu adalah Abu Bakar. Ya. Ternyata Abu Bakar ya, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini orang dekatnya Rasul SAW. Orang yang pertama kali beriman. Orang yang senantiasa membenarkan Rasul SAW. Ya, tanpa harus menunggu dulu ya. Yang lain mungkin tunggu dulu, dinalar dulu baru kemudian dibetulkan. Tapi Abu Bakar ketika mendengarkan kabar dari Rasul langsung benar, pasti benar. Makanya ketika Isra Mi'raj itu orang Quraisy kemudian mendengarkan kisah perjalanan Rasul SAW itu mereka heran ya. Mereka heran artinya mereka tidak percaya gitu. Kemudian mereka datang ke Abu Bakar, ini saatnya ya kita buat pengikutnya Muhammad itu ragu dengan Muhammad. Kemudian mereka datang ke Abu Bakar ya. Kemudian menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj. Wahai Abu Bakar, sungguhnya sahabatmu itu dia mengira dia telah melakukan ini dan itu. Maka Abu Bakar mengatakan ya dengan keteguhan hatinya, kalau itu yang mengatakan Muhammad, maka saya percaya 100%. Itu Abu Bakar. Ya, maka ini linknya Rasul SAW, dan dia nanti yang akan menggantikan Rasul SAW. Sebagaimana ketika Rasul menikah dengan Hafsah. Hafsah itu putrinya Umar. Karena ternyata 3 orang ini adalah sahabat dekat ya, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Bahkan di banyak hadis Rasul mengatakan, saya keluar dengan Abu Bakar dan Umar, saya masuk dengan Abu Bakar dan Umar. Bahkan sampai akhir hayat mereka ya, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dikuburkan di tempat yang sama. Antum kalau umroh ya pasti tahu itu ya, makamnya Rasul SAW, Abu Bakar dan Umar di tempat yang sama. Ini sahabat, 3 orang sahabat ya. Ini salah satu menguatkan ukhuwah gitu ya. Makanya kalau antum ingin menguatkan ukhuwah ya enggak masalah, antum amalkan, karena ini ada sirahnya, ada panduannya gitu. Barakallahu fik. Sampai jam berapa Pak ini ya? Masih ada waktu lagi 10 menit ya. Jadi kita sampai ke Aisyah, ada banyak kisah, banyak faidah, termasuk juga Hafsah ya, karena dua-duanya ini putri dari sahabat dekat Rasul SAW. Kemudian kita berlanjut ke Ummu Salamah ya. Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Jadi Hindun binti
Abi Umayyah bin Mughirah al-Makhzum. Ummu Salamah itu ketika dinikahi Rasul SAW ya, usianya sekitar 30-an sekian ya. Jadi memang tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua ya. Kenapa Rasul SAW memilih menikah dengan Ummu Salamah? Bahkan kalau kita lihat dialognya, ini seolah-olah Rasul SAW itu memang punya keinginan yang kuat ya. Karena ketika Rasul mengkhidbah Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, saya itu wanita yang tidak muda. Saya punya anak-anak kecil yang yatim, dan saya itu wanita yang penyemburu. Jadi ada 3 sifat yang beliau sebutkan. Ya beliau seolah-olah ingin mengatakan, apakah saya pantas gitu untuk menjadi istri engkau, sedangkan engkau Masya Allah ya Rasul SAW, kemudian sibuknya luar biasa, dan saya khawatir tidak bisa memenuhi kewajiban saya sebagai seorang istri gitu. Jadi beliau sebutkan 3 alasan. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, kalau engkau mengatakan engkau tidak muda, sungguhnya aku lebih tua darimu gitu. Nah, Rasulullah kan umurnya pada saat itu sudah 50 ke atas ya. Beliau menikah dengan Ummu Salamah itu tahun ke-5, kalau saya tahun ke-5 Hijriah. Berarti umur Rasulullah sekitar 58 tahun ya, 57 58 tahun. Wah, itu di sini siapa yang umur 58? Itu menikah lagi Rasul dengan Ummu Salamah. Jadi kalau kamu katakan kamu sudah berumur ya, tidak muda lagi, sungguhnya saya lebih tua darimu gitu. Kalau kamu katakan kamu punya anak-anak kecil yang yatim, ya biarlah Allah dan Rasulnya yang mengurus mereka. Kalau kamu mengatakan kamu itu wanita pencemburu, semoga Allah menghilangkan cemburumu. Jadi ini kalau dalam tanda kutip kita boleh mengatakan, ini Rasulullah setengah maksa gitu ya. Ya. Berarti ada keinginan yang kuat Rasulullah SAW untuk menikahi Ummu Salamah. Maka yang jadi pertanyaan, kenapa gitu? Kenapa? Antum tahu enggak? Ummu Salamah ini dari Bani Makhzum. Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah satu-satunya bani yang bersaing dengan Bani Hashim. Jadi ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum. Dan salah satu tokoh Bani Makhzum siapa? Antum kenal? Abu Jahal. Abu Jahal Bani Makhzum. Sepupunya Ummu Salamah Abu Jahal. Karena Abu Jahal Amr bin Hisham bin Mughirah. Ini Ummu Salamah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Jadi kakeknya sama. Abu Jahal sempat mengatakan, sesungguhnya kami, keluarga kami Bani Makhzum ini dengan keluarga Bani Hashim ini sederajat ya. Saling kejar-kejaran sederajat. Sampai suatu ketika Bani Hashim mengatakan kami punya Rasul. Ya gimana kita mau mengatakan kami punya Rasul, tidak bisa. Jadi ternyata yang membuat Abu Jahal tidak beriman sampai dia mati karena rasa hasad, rasa dengki ya, karena persaingan tadi itu ya. Makanya Rasulullah SAW menikah dengan wanita dari Bani Makhzum itu untuk mengambil hati Bani Makhzum yang lain ya. Karena kita harus tahu ya, Ummu Salamah itu memiliki derajat yang tinggi di mata orang Quraisy. Ya, di mata orang Quraisy. Dan dia adalah wanita yang dewasa. Maka ini dibutuhkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kisah yang masyhur tentang Ummu Salamah adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Hudaybiyah, di perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu terjadi kesepakatan perjanjian damai, ya, perjanjian damai. Kemudian di antara isi perjanjian itu kaum muslimin tidak boleh umroh tahun ini, dia harus pulang. Nah ini bagaimana ini? Mereka sudah berangkat umroh ya, sudah bawa hewan untuk disembelih di Mekah gitu. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabat, ya sudah kita tahallul di sini. Jadi di Hudaybiyah, belum masuk Mekah ini, di Hudaybiyah. Ya sudah kita tahallul di sini.
yang bawa hewan sembelih. Maka antum lihat ya, tidak seorang pun dari sahabat itu melaksanakan perintah Rasul. Dan tidak biasanya seperti itu, tidak biasanya. Sahabat itu biasanya kalau disuruh langsung sami'na wa ata'na. Tapi dalam momen itu sahabat tidak ada seorang pun yang melaksanakan. Antum bayangkan bagaimana perasaan Rasul SAW. Ini kan bahaya ya, kalau sahabat tidak nurut sama Rasul kan bahaya gitu. Akhirnya Rasul SAW masuk ke tendanya, kemudian di situ Ummu Salamah melihat suaminya ini kok kayaknya marah gitu, kayak tidak enak hati gitu. Baru beliau bertanya, wahai Rasulullah, ada apa gitu. Rasulullah menceritakan, sungguhnya aku perintahkan mereka untuk tahallul, menyembelih hewan hadyu, tapi tidak ada seorang pun yang melaksanakan. Maka Ummu Salamah memberikan usulan, dan ini ya yang dibutuhkan suami kadang itu usulan dari istri gitu. Ya, suami ketika pas buntu, ya ini Masya Allah ya, kadang ada ide cemerlang dari istri yang bisa menyelesaikan masalah suami. Ini antum kalau banyak masalah dalam kehidupan antum ya, dikit-dikit masalah, itu solusinya begitu, cari istri yang dewasa gitu ya, yang cemerlang bisa memberikan solusi dalam setiap masalah gitu. Akhirnya Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak usah bicara apa-apa, tidak usah engkau perintahkan siapapun, tapi cobalah engkau sendiri keluar, kemudian engkau langsung sembelih hewan kurbanmu, ya hewan hadyumu, kemudian engkau cukur rambut. Akhirnya Rasul SAW melakukan ya, Rasul sembelih hewannya, kemudian Rasul cukur rambutnya. Sahabat yang melihat itu langsung berebut ya untuk mengikuti Rasul SAW. Ini Masya Allah, solusi yang diberikan Ummu Salamah yang itu tidak terfikirkan oleh Rasul SAW ya. Ini Ummu Salamah, seorang wanita yang dinikahi oleh Rasul SAW, yang di situ Rasul SAW ingin mengambil hati kaumnya. Ada lagi di antara istri Rasul SAW ya, meskipun nanti kita tidak bisa menyebutkan semuanya dan juga tidak urut ya. Ada di antara istri Rasul SAW itu Juwairiyah bintil Harith dari Bani Mustalik ya. Ini Juwairiyah ini kenapa Rasul SAW menikahi Juwairiyah? Ya, tentu pernah kita membaca hadis tentang bagaimana cantiknya Juwairiyah ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Juwairiyah ini sempat benci gitu ya, sempat mengatakan tidak enak. Oh, ini Juwairiyah ini kalau sampai Rasulullah melihat Juwairiyah ini Rasulullah pasti tertarik. Ya. Jadi beliau katakan Juwairiyah ini seorang wanita yang menarik. Ya. Setiap orang yang ketemu dan berbicara dengan Juwairiyah ini pasti tertarik. Ya, tertarik. Maka di perang Bani Mustalik, Juwairiyah termasuk tawanan perang yang kemudian Rasulullah SAW berikan sebagai bagian dari seorang sahabat ya, seorang sahabat. Maka Juwairiyah ini meminta kepada tuannya tadi untuk melakukan mukatabah. Mukatabah itu artinya adalah dibebaskan dengan syarat dia harus membayar uang. Maka Juwairiyah datang ke Rasul SAW meminta bantuan. Ketika Juwairiyah datang ya, dan di pintu itu kelihatan Juwairiyah, Aisyah mengatakan, ini bahaya ini. Kalau Rasul melihat Juwairiyah ini pasti akan dinikahi ini. Akhirnya kemudian Rasulullah temui ya. Juwairiyah mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ya seperti yang engkau tahu ya, menjadi tawanan, kemudian aku melakukan mukatabah. Ya, mukatabah tadi ya, bebas dengan syarat membayar. Maka bantu aku untuk melunasi melunasi biaya mukatabah tadi. Maka Rasul menawarkan, apakah
engkau mau yang lebih baik dari itu? Ya. Maka Juwairiyah mengatakan, apa itu? Aku bayarkan mukatabahmu dan aku nikahi kamu. Maka mau, ya, Juwairiyah, ya. Jadi prosesnya sesederhana itu. Ya, tapi apa yang menjadi alasan kenapa Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah? Apakah karena kecantikan Juwairiyah? Ya, kalau dari sisi kecantikan, ya bisa jadi Aisyah tidak kalah cantik. Ya. Ya, antum bayangkan, jangan antum bayangkan istri Rasul SAW itu semuanya cantik-cantik gitu ya. Namanya juga Rasul ya. Rasul itu istimewa, maka istrinya juga istimewa. Ya, kalau antum pernah mendengar hadis al-ulama warasatul anbiya, itu kenapa istrinya ulama juga cantik-cantik, yaitu karena pewarisnya Nabi gitu. Ya. Tapi kalau ada ulama yang istrinya tidak cantik, ya juga tetap pewarisnya Nabi ya. Tapi dari sisi balaknya, ya, musibahnya ya. Jadi ketika dinikahi, ternyata sahabat Rasul SAW yang lain melihat bahwasanya, oh sekarang Juwairiyah sudah jadi istrinya Rasul ya, sudah jadi Ummul Mukminin. Maka saudaranya Juwairiyah, ya, kaumnya Juwairiyah yang disebutkan di situ ada 100 keluarga, 100 kakak. Jadi 100 kakak itu ditawan oleh kaum muslimin. Karena Juwairiyah jadi istrinya Rasul SAW, maka 100 kakak ini dibebaskan. Masya Allah, 100 kakak dibebaskan. Oh ini iparnya Rasul SAW, bebaskan ya. Ini ya apanya Rasul gitu, bebaskan. Jadi Aisyah sampai mengatakan, saya tidak melihat wanita yang penuh barokah terhadap kaumnya kecuali Juwairiyah. Masya Allah. Jadi ada tujuan mulia di situ ya. Rasul SAW menikahi istri-istrinya. Jadi begitu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada banyak kisah sesungguhnya ya, kita ingin mengutarakan semua, tapi karena waktu ya yang membatasi kita, mudah-mudahan kita tidak mencukupkan dengan kajian di sini, tapi kita bisa membuka referensi, karena referensi itu sekali lagi lengkap datanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu sangat menarik ya, kalau kita ingin meneladani Rasul SAW, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Ya, karena ketika kita meneladani Rasul, pasti insya Allah ya, insya Allah biidznillah, keberkahan itu akan hadir dalam rumah tangga kita. Ya, kita mulai dari memilih calon pasangan misalkan. Ya, ketika calon pasangan itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya, ya, jadi kita sandarkan atas landasan dalil, atas landasan hikmah yang telah kita kaji dari sirah Rasulullah SAW. Insya Allah itu lebih bermanfaat dari hanya sekedar kita landaskan karena keinginan pribadi kita, karena ego kita, karena syahwat kita. Ya, ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi saya pribadi dan bagi antum semua. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.